Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, sekarang kita masuk di penjelasan tentang beberapa ucapan dari nukilan dari Ibnu Qudamah, dari ucapan a'immatu salaf saleh. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah, Imam Syafi'i. Baik. Siapa yang mau baca kemarin? Ya. Betul. Bismillah. Qala rahimahullah ta'ala kalam al-imam Ahmad bin Hanbal fi sifat. Qala al-imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yanzilu ila samai ad-dunya aw inna Allah yura fil qiyamah wa ma ashbaha hadhihi al-ahadith nu'minu biha ونصدق بها بلا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه ولا نتعدي ذلك ولا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. طيب. قال Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, qala Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Ini Imam Kabir masyhur, Imam al-Madhab, murid dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ini imam banyak dari perjalanannya dalam menuntut ilmu, dalam membela sunnah, itu menjadi dorongan tersendiri untuk para penuntut ilmu yang datang atau para siapa yang datang setelahnya. Melihat bagaimana Imam Ahmad rahimahullah memegang teguh akidah para as-salaf, terlebih di fitnah di khalqil Quran. Banyak dari imam, di antaranya Imam Ahmad, itu mendapatkan siksaan-siksaan, ujian-ujian dari para pembesar-pembesar di negerinya atau yang ada di zamannya, karena keyakinan yang diyakini oleh para imam. Di antaranya Imam Ahmad ini
keyakinan bahwasanya Al-Quran ghairu makhluk, sedangkan penguasa pada saat itu dari 3 generasi, mulai dari Ma'mun ibn Harun al-Rashid, kemudian saudaranya Al-Mu'tasim ibn Harun al-Rashid, kemudian turun ke anaknya Al-Wasik. Itu 3 generasi. Imam Ahmad dipenjara dengan sebab tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Iya, bahkan dengan keteguhan yang kuat di atas keyakinan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah ghairu makhluk. Iya. Ini Imam Ahmad. Akan ada nanti pembahasan tentang akidah ini. Al-Quran kalam Allah ghairu makhluk. Taib. Kata beliau, kunyanya Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ya, tapi masyhurnya dinisbahkan kepada kakeknya Ahmad bin Hanbal. Ya. Ahmad bin Hanbal. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ini beliau ucapan radhiyallahu ta'ala anhu itu hakikatnya atau asalnya disandarkan kepada sahabat. Sebagaimana Allah firman, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Namun selain dari sahabat, itu kata para ulama itu boleh, tapi pertama ala sabili doa. Sabili doa itu doa saja, semoga Allah ridhoi. Semoga Allah ridhoi. Itu boleh. Boleh. Kemudian yang kedua, tidak seperti para sahabat setiap kali menyebut sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun para imam itu sekali-kali saja. Tapi dalam bentuk apa pula? Doa. Bukan mestian sebagaimana dipastikannya sahabat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dua. Baik, kata beliau Imam Ahmad berkata pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yanzilu ila samai dunya." Ini sifat nuzul. Imam Ahmad menetapkan Allah Subhanahu wa taala turun. Bagaimana turunnya? Sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Ini penerimaan kita, keimanan kita. Demikian pula pada firman Allah Subhanahu wa taala atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yara yaumal qiyamah." Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat. Ini diyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan wajahnya. Kemudian meyakini bahwasanya seorang mukmin akan melihat Rabbnya. Allah Subhanahu wa taala akan dilihat. Allah Subhanahu wa taala akan dilihat. Lihat. Jadi ini keyakinan dari Imam Ahmad. Ayat-ayat seperti ini atau hadis-hadis seperti ini dari sifat-sifat ini, kata beliau, "Wa ma ashbaha hadhihi al-hadis," dan apa yang semisalnya dari hadis-hadis yang terdapat padanya penetapan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, "Nu'minu biha." Pertama, imani bahwasanya itu benar. Iya, tetap untuk Allah Subhanahu wa taala sifat tersebut. Wa nusaddiqu biha, dan kita benarkan itu. Apa yang datang? Bahwasanya betul-betul Allah SWT bersifat dengan sifat tersebut. Bila kaif. Lihat. Tanpa ada kaifiyat. Artinya kita menetapkan tanpa membagaimanakan dari sifat itu. Ini jelas. Ini jelas. Jadi kita tetapkan tanpa kita bagaimanakan sifat tersebut. Jadi kalau misalkan tangan, ya sudah tangan. Allah punya tangan, tangannya sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Jangan dibagaimanakan. Dibagaimanakan itu kalau orang bilang tangannya ini sama dengan tangannya Zaid. Itu bagaimana itu? Itu kaifiyat namanya. Karena seakan-akan dia sudah membentuk
tangan tersebut, atau sekedar takhil, memikirkan saja, oh tangannya begini, tanpa melihat yang semisal dengannya, itu kaif. Jadi ketika kita tetapkan tidak ada kaifiat, artinya kita tidak mengetahui kaifiatnya, bukan berarti tidak ada kaifiatnya, beda. Segala sesuatu pasti ada kaifiatnya, tapi sifat Allah SWT kita tidak tahu bagaimana kaifiatnya. Kemudian kata beliau, wala ma'nan. Kita tetapkan, kita benarkan, tidak ada kaifiat dan tidak ada makna. Apa yang antum pahami di sini? Iya, lihat. Ini sama dengan yang sebelumnya. Dari Imam Ibnu Qudamah. Iya. Mirip-mirip ucapannya siapa? Mufawwidhah. Iya. Jangan bilang apa Imam Ahmad ini mufawwidhah, Qudamah mufawwidhah. Enggak. Iya, sebagian syurah mengatakan ini bukan pertanyaan begitu. Pertanyaannya itu, ini ucapan apakah selaras dengan ucapannya mufawwidhah, begitu. Iya, karena kadang seorang imam itu mengeluarkan statement tapi dengan maksud yang lain. Iya. Yang dimana keyakinan itu beda dengan keyakinan dari ahlul bid'ah. Terlebih kalau kita tanya, misalnya ditanya apa maknanya, dijelaskan, maka akan lebih terang lagi. Makanya kaidahnya itu, kata para ulama, kaidahnya kalau ada ucapan ahlu sunnah dari para salaf itu ada mutasyabih dengan ucapan-ucapan ahlu bid'ah, maka yang wajib untuk kita adalah bagaimana mengembalikan ucapan itu yang ada ihtimalnya itu kepada ucapan yang jelas yang datang dari tempat lain. Seperti itu. Atau kalau tidak, maka dilihat bagaimana secara rinci dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu dia. Kalau memang kita tahu itu seorang yang di atas manhaj salafus saleh, itu kaidahnya. Ibnu Qudamah sudah kita lewati. Kita bawa ke makna yang sesuai dengan keyakinan beliau, sebagaimana disebutkan di kitab yang lain. Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu. Kemudian pula Imam Ahmad ini, wala ma'nan. Apa artinya wala ma'nan? Yaitu kita tetapkan sifat tersebut, kita imani dan kita benarkan, dan tidak ada pengetahuan kita terhadap kaifiatnya. Wala ma'nan, yaitu tidak ada makna sebagaimana makna yang ditetapkan oleh ahli bid'ah. Iya. Bukan tidak ada makna artinya kita tidak tahu Allah alam apa maknanya. Karena itu ucapan dari keyakinan dari mufawwidhah. Dan Imam Ahmad tidak ada. Iya. Dia imani dan dia tahu makna istiwa, makna nuzul dan seterusnya. Berarti apa yang diinginkan dengan makna di sini adalah makna dan tidak ada makna sebagaimana makna yang ditetapkan, yang ditafsirkan oleh ahlul bid'ah. Dikatakan nuzul yaitu nuzul malaika. Itu makna batil. Istawa bermakna istaula, ghalaba. Iya, itu makna batil. Tangan bermakna qudrah, quwwah. Iya, itu makna batil. Atau seperti dilakukan oleh mumatsilah, tangannya Allah sama dengan tangan makhluk. Itu semua makna kita tidak tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. La maknanya itu tidak ada makna sebagaimana makna yang ditetapkan oleh ahlul batil. Bisa? Iya, jadi seperti itu. Kemudian kata beliau, wala naruddu syai'an minha. Iya. Tidak ada penolakan sedikit pun dari sifat itu. Artinya jangan ditolak. Seperti Mu'attilah menolak sifat. Tapi kita terima, kita tetapkan. Apalagi kata beliau, wa na'lamu anna ma jaa'a bihi ar-rasul haqq. Dan kita harus tahu bahwasanya apa yang datang dengannya Rasul dari nama dan sifat itu semuanya benar, hak.
sabit tetap untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala naruddu ala Rasulillah, dan jangan kita memberi penolakan terhadap Rasulullah SAW. Jangan kita menolak dari apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, wala nasifullaha, dan kita tidak boleh mensifati Allah Subhanahu wa taala mimma wasafa bihi nafsa bi aktsar mimma wasafa bihi nafsa, lebih dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati terhadap zatnya. Artinya ketika seorang mau mensifati itu harus melihat dulu apakah Allah sifati dirinya atau tidak. Ini kembali kepada bahwasanya sifat itu, penetapan sifat, nama dan sifat itu tauqifiyah. Sudah lewat kemarin. Jadi jangan kita seenaknya saja memberikan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana sifat itu dilihat dari ketetapan Al-Quran dan Sunnah. Iya, jangan kita melihat baik kita katakan Allah memiliki sifat ini, tapi ukurannya adalah apakah Al-Quran dan Sunnah menetapkan hal tersebut atau tidak. Kata beliau, wala nasifullaha bi aktsar mimma wasafa bi nafsihi bila haddin wala ghayah. Bila haddin wala ghayah. Makna dari bila haddin wala ghayah itu bila kaifiyah. Bila kaifiyah. Jadi jangan kita mensifati Allah Subhanahu wa taala lebih daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati. Dan kita sifati Allah Subhanahu wa taala tanpa kita mengetahui kaifiyat sifat tersebut. Itu maknanya wala haddin wala ghayah. Iya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yang diinginkan dengan ucapan dari Imam Ahmad ini, yaitu wala had wala ghayah, itu tanpa mengetahui kaifiyat sifatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala la yuhituna bihi ilma. Allah tidak dilingkup dengan ilmu kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepada kita tentang nama-nama dan sifatnya. Begitu pula dalam Al-Quran Allah SWT firman, la yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Iya, mata-mata itu tidak melingkup Allah SWT. Dialah yang melingkup, artinya mengidrak, mengetahui dari semua sisi. Iya. Jadi Allah SWT tidak diketahui. Diketahui hanya nama dan makna yang Allah tetapkan dari mana umum. Adapun kaifiyat dari sifat Allah itu kita tidak ketahui. Karena kita tidak bisa mengidrak, melingkup Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata beliau di sini, tatkala disebutkan laisa kamitslihi syai', karena tidak ada yang semisal dengan Allah. Artinya kalau kita menentukan kaifiyat berarti sudah ada yang semisal. Iya. Berarti kita katakan Allah Subhanahu wa taala modelnya seperti ini dan seperti itu. Iya. Berarti kita sudah menidrak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada yang semisal dengannya. Tidak ada yang menidrak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala suci dari hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Wa huwas samiul basir. Baik. Kemudian kata beliau, wa naqulu kama qala, dan kita katakan sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW. Begitu pula Allah SWT. Kalau Allah tetapkan, kita tetapkan. Allah menafikan satu sifat, untuknya kita nafikan juga. Wa nasifu bima wasafa bihi nafsa, dan kita sifati apa yang Allah sifati untuk zatnya. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah pada pembahasan tentang sifat. Berulang-ulang disebut. Kita hanya mensifati Allah
dari apa yang Allah sifati untuk zatnya. Itu saja. Jangan kita mengada-ngada dari sifat. Karena sifat, nama dan sifat itu tauqifiyah. Nama dan sifat itu apa? Tauqifiyah. Harus bersandar kembali kepada dalil. Kata beliau, wala nata'adda dzalik, dan jangan kita melewati dari hal tersebut. Jangan kita lebih. Allah menetapkan sifat ini, sudah sampai di situ. Iya. Dengan keyakinan, lihat, dengan keyakinan bahwasanya Allah memiliki banyak sifat, nama dan sifat. Allah memiliki banyak nama dan sifat, tapi kita tidak ketahui. Yang kita ketahui itu hanya apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Itu bersamaan itu kita tetapkan itu. Kita jangan melewati dari hal tersebut, dari apa yang Allah tetapkan. Tetapi bukan berarti kita mengingkari bahwasanya tidak ada lagi sifat dan nama untuk Allah. Tidak. Banyak nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi kita tidak ketahui sebagaimana dalam hadis. Iya, sebagaimana dalam hadis. Kata Nabi SAW, as'aluka bismin huwa lak, أو سميت به نفسك أو أنزلت في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك. Kata Nabi SAW, saya minta dengan namamu, iya, yang engkau ajarkan, yang engkau turunkan dalam kitab, engkau namakan zatmu, engkau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu, dan apa yang kau sembunyikan dalam ilmu gaib. Pertanyaan, ilmu gaib ada yang kita tahu? Tidak ada yang kita ketahui. Berarti di sana ada dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita ketahui. Iya, jadi sebatas apa yang Allah ajarkan kepada kita, itulah nama Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui, begitu pula sifat. Tetapi kita tidak batasi sifat tersebut. Karena nama Allah dan sifatnya itu ghairu mahsur, tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Ya. Nah, itu ada kaidahnya nanti di Qaidul Muslim insyaallah. Baik, wala yablughu wasful wasifin. Dan sifat Allah itu tidak sampai kepadanya sifat yang disifati oleh orang-orang yang mensifatinya. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala itu agung, mulia, akmal. Perhatikan. Maka apa yang ketika ada orang yang mensifati Allah Subhanahu wa taala yang sifat, maka sifat itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Itu maknanya. Jadi ketika ada yang mengatakan, ada yang membagaimanakan sifat Allah, sudah saya sebutkan sebelumnya. Ketika ada orang yang mengkaifiat sifat Allah, maka pertama dia jatuh dalam kedustaan dulu. Ya kan? Karena dia telah berbicara pada apa yang dia tidak ketahui. Iya kan? Dia jatuh dalam kedustaan karena dia berbicara perkara yang dia tidak ketahui. Bagaimana dia bisa sifati Allah sedangkan dia tidak tahu bagaimana zat Allah SWT? Dia tidak pernah lihat sifat Allah itu. Sama dengan manusia. Iya. Kalau antum tanya orang, iya, sesuatu yang dia tidak pernah lihat, dia cuma tahu namanya. Iya kan? Iya. Contoh kecil misalnya, saya punya tempat tinggal di tempat saya, rumah misalnya. Antum tahu rumah? Antum tahu rumah? Tidak tahu rumah. Kalau saya tanya, bagaimana modelnya rumah saya? Bagaimana modelnya? Iya, antum mau ngomong, berarti antum dusta, antum pernah lihat. Iya kan? Jadi kalau ada yang membayangkan seperti itu, yang mengkaifiatkan sifat Allah tanpa langsung saja tangan Allah begini-begini, maka dia jatuh dalam kedustaan. Iya. Yang kedua, apa yang mereka sifati terhadap Allah, itu Allah SWT akmal wa atam. Iya. Wa asyraf, dari sifat yang mereka tetapkan untuk Allah. Itu maknanya. Jadi, kalaupun mereka mensifati sifat Allah, Allah SWT lebih daripada itu. Tidak akan sampai sifat itu kepada Allah SWT. Iya.
Kemudian kata beliau, nu'minu bil Qur'ani kullih muhkamihi wa mutasyabihi. Ini kita mengimani Al-Quran seluruhnya, muhkam yang jelas, yang tanpa dijelaskan, wadih jiddan. Kata Allah SWT, laisa kamitslihi syai'. Ini apa? Muhkam, jelas, tidak ada yang semisal dengan Allah. Ini muhkam. Wa mutasyabih. Mutasyabih dari sisi mutasyabih nisbi. Kadang orang tidak tahu, seperti yang kita sebutkan tadi. Iya kan? Seperti ketika dikatakan Allah SWT punya wajah. Iya kan? Punya wajah. Mungkin anggapan orang, berarti kalau Allah punya wajah, manusia punya wajah, berarti sama. Berarti begini wajahnya Allah. Ini anggapan orang mutasyabih. Lalu bagaimana kita? Maka kita bawa ini kepada yang muhkam, yaitu laisa kamitslihi syai'. Allah punya wajah, namun wajah Allah tidak ada yang semisal dengannya. Begitu. Seperti itu yang kita harus lakukan ketika ada sifat yang teranggap sebagian orang tasyabih. Kata beliau, wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi, dan jangan kita menolak suatu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Atau jangan kita menolak sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Jangan kita hilangkan. Iya, Allah katakan punya tangan, kita katakan Allah tidak punya tangan. Itu menghilangkan sifat untuk Allah. Atau dengan kata lain, Allah punya tangan dalam Al-Quran tapi lafadznya, maknanya bukan tangan. Itu sama saja, tidak ada bedanya. Atau Allah punya tangan tapi tangannya sama dengan tangan makhluk, itu juga sama. Itu hakikatnya adalah menolak sifat. Menolak sifat. Menolak sifat. Jadi tiga itu. Li syana'atin syunni'at. Jadi jangan kita menolak sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran karena li syana'atin syunni'at, yang sifat yang sudah ditakwil oleh ahlul bid'ah. Misalnya kita dengar sifat tangan, Allah punya tangan. Terus ada yang menafsirkan kalau Allah punya tangan, berarti manusia punya tangan, berarti sama-sama punya tangan. Berarti Allah kurang. Allah kurang. Sedangkan Allah firman laisa kamitslihi syai'. Yang kita dengar ini, kata beliau, jangan kita menolak sifat tangan hanya karena tafsir-tafsir yang dilakukan oleh bid'ah. Hanya karena tafsir-tafsir yang dilakukan oleh ahli bid'ah. Tetapi bagaimana kita mengimani Allah punya tangan dan tangan Allah tidak ada yang semisal dengannya. Seperti itu. Jadi jangan ketika kita mendengar perkara-perkara yang ditafsirkan dengan tafsir batil, kemudian kita menolak dengan karena dai tersebut. Ada yang mengatakan, sebagian orang bilang Allah turun, misalnya. Terus dia bilang, kalau Allah turun, berarti Allah dilingkup. Kalau Allah turun, nanti capek naik turun. Dengan dai seperti ini, dia menolak sifat. Akhirnya apa? Oh, kalau begitu ayo kita tolak. Kenapa? Karena kalau turun begini dan begini. Itu kata beliau, jangan sekali-kali kita menolak sifat hanya karena seperti itu. Tetapi bagaimana apa yang datang itu kita imani dan kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang semisal dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jangan sampai kita melebihi daripada itu. Kita tetapkan turun, kemudian kita kali-kali sendiri sampai sesuai dengan otak kita, hawa nafsu kita. Itu tidak ada para salaf seperti itu. Seandainya ada, maka dia yang terdahulu. Kenapa datang belakangan? Berarti kalau memang para sahabat tidak bicara, berarti para sahabat menyembunyikan ilmu, dan itu tidak mungkin. Atau kalau para sahabat tahu, antum tahu para sahabat tidak tahu, berarti sahabat jahil. Bisa? Jadi dua kemungkinan batil, kemungkinan yang batil. Kemudian kata beliau, wala nata'adda al-Qur'an wal hadis. Jangan kita melewati dari Al-Quran dan hadis. Artinya sebatas
penetapan sifat itu dicukupkan dengan apa yang datang Al-Quran dan Sunnah. Iya, di atas pemahaman para salafus saleh. Wala na'lamu kayfiyah kunhi, atau wala na'lamu kayfiyah kunhu, dzalika illa bitasdiqir rasuli wa tasbitil Qur'an. Dan tidak kita tahu, lihat, kayfiyat dari hakikat sifat itu, tidak kita tahu bagaimana tangannya, tidak ada. Iya, kecuali kata beliau illa bitasdiqir rasul wa tasbitil Qur'an, kecuali dengan hanya kita membenarkan apa yang datang dari Rasul dan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran, bahwasanya Allah memiliki sifat itu dan Allah begitu pula Rasulnya tidak menjelaskan kaifiat sifat tersebut. Iya. Jadi dari sini kita semakin jelas bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah dalam pembahasan tentang asma wa sifat. Iya. Ketika datang penyebutan nama dan sifat dari Al-Quran, maka kita imani dan kita benarkan itu. Kemudian kita sebutkan bahwasanya apa yang Allah tetapkan dari sifatnya dan begitu pula Rasulnya, maka itu tetap untuk Allah. Kemudian kita katakan tidak ada yang semisal dengan sifat tersebut. Artinya Allah sesuai dengan sifatnya. Kalaupun manusia bersifat, maka sesuai dengan kekurangannya juga. Seperti itu. Iya, jangan kita tolak hanya karena adanya kesamaan. Karena kaidahnya itu disebutkan para ulama, isyrak fil asma la yastalzim isyrak fil musammayat. Sama nama belum tentu sama yang dinamai. Iya, sama-sama Abdullah. Mana Abdullah sini? Ada Abdullah sini, Abdullah, Abdurrahman. Atau Ibrahim, mana Ibrahim? Tidak ada. Yang kembar namanya mana? Tidak ada yang kembar namanya? Hah? Kuanya siapa? Sama namanya, tapi yang dinamai ini berbeda, ya kan? Iya, sama-sama Ahmad, iya, sama-sama Muhammad, tapi yang dinamai ini berbeda. Iya, kalau ini saja sama makhluk, bagaimana lagi Allah dengan makhluknya? Iya, namanya sudah beda, apalagi Khaliq makhluk, beda atau tidak? Beda. Bagaimana lagi sifatnya? Iya, bagaimana lagi sifatnya. Taib. Jadi ini kandungan dari ucapan dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Taib. Kemudian kita ambil satu lagi dari ucapan Imam Syafi'i. Kata beliau, qala Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini guru dari Imam Ahmad, murid dari Imam Malik. Punyanya juga Abu Abdullah. Ya. Imam Malik punya juga Abu Abdullah. Kata beliau, amantu billahi wa bima ja'anillah ala muradillah. Amantu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Iya. Saya beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan dengan apa yang datang dari Allah, dari nama dan sifat. Saya beriman kepada Allah dan saya beriman apa yang datang dari Allah, dari nama dan sifat. Dari Al-Quran. Iya, terkhusus dari nama dan sifat. Saya imani Allah memiliki sifat. Lihat, ala muradillah, tapi sesuai dengan keinginan Allah SWT. Bukan artinya ala muradillah kita tidak tahu mananya. Allah punya tangan, iya. Kemudian kita katakan Allah punya tangan dalam Al-Quran, jelaskan. Tapi kita katakan apa mana tangan? Ala muradillah. Apa? Allah alam. Iya. Ini ada yang pakai ini untuk berdalil bahwasanya para salaf ada yang mentafwid. Mentafwid sifat dari sisi makna. Ini kata Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Imam Syafi'i itu mentafwid. Amantu billah wa bima ja'alillah ala muradillah. Apa makna ala muradillah?
Ala muradillah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Itu ala muradillah. Allah tetapkan sifat, dia juga yang bilang laisa kamitslihi syai', itu yang diinginkan. Iya. Sesuai dengan Allah SWT, itu sesuai dengan kebesarannya sifat tersebut. Kaifiatnya bagaimana? Ala muradillah, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan untuk zatnya. Ya, bukan artinya kita tidak mengetahui apa maknanya. Iya, sifat nuzul dari yang tahu maknanya. Nah, ini yang dipakai. Katanya kalau diketahui, iya, ada tasbih. Tasbih. Karena kalau kita tahu maknanya begini berarti sama dengan makhluk. Iya. Kemudian dia keluarkan bait syair. Kullu nassin awhama tashbiha awilhu aw fawidhu warum tanziha. Kalau ada nas, ada tasbih seperti itu mirip-mirip, maka takwil atau fawid, serahkan semua kepada Allah SWT. Iya, niatkan kita sucikan Allah dari kekurangan. Iya, buat kaidah sendiri, pakai sendiri. Iya. Tapi kita kaidahnya dari Al-Qur'an. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Itu kaidahnya. Kalau Allah tetapkan, kita tetapkan. Allah juga yang nafikan, tidak ada yang semisal dengan sifatnya. Iya. Tidak ada yang semisal dengan sifatnya. Jadi ala muradillah yaitu kita ketahui maknanya. Iya, makna umum dari sifat tersebut, lafaz tersebut, tapi hakikat dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Iya, Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Begitu pula amantu bi Rasulillah. Iya. Amantu bi Rasulillah wa bima ja'anillah, dan apa yang datang dari wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah, apa yang diinginkan Rasulullah SAW. Ya, kita tetapkan, Rasulullah tetapkan, kita tetapkan. Ya kan? Rasulullah tetapkan, dan kita tetapkan. Dan Rasulullah tidak pernah mengatakan bahwasanya tangan Allah sama dengan tangan makhluknya, tidak ada. Iya. Ketika Rasulullah katakan yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Rasulullah tidak katakan jangan tetapkan Allah turun, karena Allah turun sama dengan makhluknya. Langsung saja. Iya, karena dipahami turun itu seperti apa. Tetapi kata tak kala disandarkan kepada Allah, maka ini kembali kepada sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Iya, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Itu maknanya. Jadi jangan ditambah. Ala muradillah, ala murad Rasul, jangan ditambah dari situ. Iya, kita tidak tahu kaifiatnya. Kita hanya tahu sebagaimana Allah inginkan, diajarkan kepada kita. Allah memiliki sifat tangan dan lafadznya ada, makna tangan kita ketahui, sampai di situ. Tidak lebih dari situ, sehingga kita jatuh dalam kaifiat sifat. Kita jatuh dalam kaifiat sifat. Atau kita sama sekali tidak tahu maknanya, sehingga kita katakan ala muradillah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu sebagaimana saya sebutkan kemarin. Madhab mufawwidah itu iya, asyarul bid'ah, kata Ibnu Taimiyah. Asyarul bid'ah, karena keharusan kelaziman dari ucapan itu banyak sekali, sampai ada celaan terhadap para sahabat. Iya, ada celaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril. Iya, seperti yang saya sebutkan kemarin. Jadi ucapan dari Imam Syafi'i ini itu bantahan terhadap orang yang mentawil dan orang yang mentamsil. Iya, orang yang mentawil dan orang yang mentamsil. Orang yang mentawil, tangan Allah sama, orang yang mentawil dikatakan tangan Allah yaitu bermakna qudrah. Ini mentawil, dan Nabi SAW tidak pernah mentawil. Iya, tidak pernah menjelaskan bahwasanya tangan Allah itu bermakna qudrah, karena kalau kau tetapkan tangan hakiki sama dengan makhluknya. Iya. Tapi biarkan sebagaimana jalannya, sebagaimana datangnya. Tangan-tangan sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri katakan, tilawatuha tafsiruha. Tilawatuha tafsiruha. Kau baca itulah tafsirnya. Pembahasan tentang sifat. Tilawatuha tafsiruha, itulah hakikatnya. Kalau tangan. Itu tafsirnya, tangan. Ya. Baik.
Kemudian berpindah di tempat yang lain, masih dari pembahasan tentang muqaddimah dari kitab ini. Ada 2 paragraf lagi, setelah itu masuk di ucapan-ucapan yang dinukil oleh Ibnu Qudamah dari sahabat tabi'in tentang dorongan kita untuk mengikuti para salaf, dorongan untuk kita mengikuti para salaf. Baik. Sekira cukup dulu. Subhanallah walhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.